Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windy Wulan dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Saya akan menyampaikan laporan perjalanan KKL 2 yang dilaksanakan secara virtual di Museum Nasional Indonesia. Saya juga akan mengajak teman-teman sekalian buat ikut bersama saya jalan-jalan secara virtual ke Museum Nasional. Yuk kita lihat videonya, cekidot! Teman-teman apa kabar? Stay safe dan di rumah aja ya. Nah, kita sedang dalam masa pandemi, jadi aku mau ajak kalian buat jalan-jalan secara virtual ke Museum Nasional. Langkah-langkahnya gampang banget kok. Pertama, buka Google di HP kalian, lalu search Museum Nasional Virtual Tour. Nanti akan keluar web resmi museum dan bisa diklik. Lalu nanti akan keluar tampilan virtual tour dan kita klik start virtual tour. Dan tara, kita sudah ada di depan Museum Nasional Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Museum ini merupakan museum terbesar di Indonesia loh, yang memiliki koleksi terbanyak, yaitu 197.000 benda yang diklasifikasikan ke dalam 7 kategori. Yang pertama ada prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, numismatik, dan heraldik. Komplit banget ya. Pengertian museum sendiri menurut PP nomor 66 tahun 2015, museum adalah sebuah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum Nasional terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama berisikan manusia dan lingkungan. Lantai kedua, iptek dan ekonomi. Lantai ketiga, sosial dan pola pemukiman. Lantai keempat, khazanah emas dan ruang keramik. Museum ini juga mempunyai banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan sejarah. Tetapi saya akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kolonialisme yang ada di Museum Nasional ini. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan pergi ke lantai 3 museum. Nah, ini adalah pameran di lantai 3 yang menunjukkan peninggalan-peninggalan kolonialisme. Yang pertama, hiasan-hiasan yang bergayakan gaya barok yang terinspirasi dari Raja Louis ke-17. Gaya ini menunjukkan kemewahan-kemewahan yang disukai oleh orang-orang Belanda. Di sini juga ada jam dinding yang terbuat dari kayu jati yang menunjukkan kemewahan. Dan yang kedua ada peti besi yang sering digunakan oleh orang-orang Eropa yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga mereka seperti arsip, pakaian, bahkan harta mereka. Peti besi ini didekorasi dengan gaya barok yang berkembang pada masa pemerintahan Louis ke-17 di Prancis. Kemungkinan ditemukannya peti besi ini pada abad ke-17 di Augsburg, Jerman yang terbuat dari besi. Lalu yang ketiga adalah batu padrau. Tetapi sayang sekali kita tidak bisa menyaksikannya secara langsung di virtual tour kali ini karena batu padrau disimpan di museum yang sedang direnovasi. Nah, batu padrau ini merupakan batu andesit yang ditemukan di Jalan Cengkeh, Jakarta. Dahulu namanya Prinsenstraat. Padrau ini merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda pada Agustus 1522. Perjanjian ini dilaksanakan oleh gubernur Portugis yang bernama Jorge de Albuquerque yang mengutus Henrique Lem untuk mengadakan hubungan perdagangan kepada Raja Sunda. Perjanjian ini sendiri berisi bahwa Kerajaan Sunda mengizinkan Kerajaan Portugis untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kelapa.
Dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau dalam bahasa Portugis disebut padrau. Kerajaan Sunda menyetujui perjanjian tersebut. Selain melakukan hubungan dagang, perjanjian ini juga dimaksudkan untuk mendapat bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Namun, perjanjian tersebut tidak terlaksana karena pada tahun 1527 Fathaillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Selanjutnya, yang keempat, ada bel atau lonceng, ditemukan pada abad ke-19 di Bangkalan, Madura. Bel ini memiliki ukuran tinggi 79 cm dan lebar 48 cm. Lonceng tersebut bertuliskan bahwa lonceng itu dipesan oleh Cakra Adiningrat II dari Madura pada tahun 1742. Yang terakhir adalah patung Raffles, ditemukan pada abad ke-19 yang terbuat dari perunggu yang memiliki tinggi 67,5 cm dan lebar 46 cm. Patung ini adalah buatan Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu Letnan Gubernur Inggris di Jawa pada 1811 sampai 1816. Raffles adalah orang yang memprakarsai pembangunan gedung baru masyarakat Batavia di Jalan Majapahit nomor 3 yang sekarang menjadi Museum Nasional ini. Pada awalnya, Raffles sangat mendukung Batavia Society of Art and Science yang sekarang menjadi Museum Nasional ini juga. Dia mendirikan museum ini untuk menampung koleksi besar milik organisasi ini karena dia sangat tertarik kepada cabang ilmu seperti antropologi, sejarah, arkeologi. Nah, Raffles juga merupakan seorang penulis terkenal yang bukunya berjudul The History of Java. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Thank you.